lemak, ataupun uh, pH ini juga ditentukan untuk mengetahui kualitas dari si makanan dan minuman tersebut. Nah, uji pH itu biasa ditemukan dengan 3 cara. Cara yang pertama itu pakai kertas lakmus. Nah, ini cara standar ya, maksudnya cara konvensional. Jadi dari kertas lakmus ini kita bisa mengetahui larutan itu atau sampel itu tuh asam atau basa. Itu aja. Jadi kita nggak tahu nilainya itu berapa. Nah, pertama itu misalnya contohnya seperti lakmus merah. Kalau misalnya si sampel itu kondisinya asam, ya lakmus merahnya tetap warnanya dia merah. Tapi kalau misalnya lakmusnya itu kondisinya basah, nah lakmus merahnya akan berubah menjadi warna biru. Begitu juga sebaliknya. Misalnya kita pakai lakmus biru, kalau misalnya pas kita celupin ke larutan atau sampel itu dia asam, maka dia akan berubah warna menjadi merah. Tapi kalau misalnya sampel atau bahan apa reagennya itu dia basah sifatnya, ya dia tidak akan berubah warna atau masih tetap berwarna biru. Eh, Teman-teman ini udah apa maksudnya di slide-nya slide uji pH enggak ya? Takutnya ini saya sinyalnya buruk. Ketiga itu pakai indikator universal. Jadi kalau indikator universal itu dia bentuknya kayak kertas pH gitu kecil-kecil dan itu tuh ada warnanya banyak dan nanti kalau pas dicoba ke sampel nanti keluar warna. Nah nanti kita samain sama indikatornya yang ada di kertas pH-nya itu pH 7 dan pH 10. Nah itu kita di GT Baker kita punya semua ya teman-teman, pH 4, pH 7, dan pH 10. Katalognya tuh 5606 itu pH 4, 5608 pH 7 sama 5609 itu pH 10. Itu belakangnya ada titik 1000. Titik 1000 itu menunjukkan dia kemasannya 100 liter. Kemudian kita bisa tawarin uh, sodium fosfat monobasik itu buat pembuatan larutan buffernya. Nah, sodium fosfat monobasik itu katalognya 3818. Kemudian sodium fosfat dibasik. Sodium fosfat dibasik itu katalognya 3828. Kemudian potasium fosfat monobasik 3246 sama potasium fosfat dibasik itu 3252. Nah, itu sodium fosfat atau potasium fosfat itu tergantung dari usernya. Misalnya mau pakai buffer pH-nya yang mana, sama aja. Kemudian organik yang non polar dan ada beberapa pengujian yang umumnya dilakukan pada uji lemak. Nah, uji lemak itu ada beberapa tahapan atau ada beberapa pengujian ya. Yang pertama adalah uji asam lemak bebas. Nah, prinsipnya dari uji asam lemak bebas ini adalah sampel itu dilarutin ke pelarut organik, kemudian dia dinatrakan dengan larutan basa. Nah, asam lemak bebas ini diperoleh dari proses hidrolisis, dia yaitu penguraian lemak oleh molekul air yang menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebasnya inilah yang akan diuji, alkohol atau etanol. Setelah itu kan tadi sampelnya itu udah dipanasin, habis itu tambahin indikator penoftalin. Nah, kita juga jual indikator penoftalin ini ya. Kemudian dititrasi dengan basa NaOH, sodium hidroksida. Sodium hidroksida juga kita jual dan bisa teman-teman tawarkan sampai ketemu titik akhirnya. Titrasi menggunakan perubahan warna. Nah, nanti berapa mililiter titran yang terpakai nanti kita hitung untuk pengujian asam lemak bebas. Nah, ini tuh teman-teman nggak usah menghafalkan prosedurnya seperti apa, tapi teman-teman tahu apa yang harus ditawarkan ketika di industri farmasi menguji lemak atau uji lemak bebas ini. Nah, Nah, ya, ini sorry. Slide-nya nggak yuk gerak. dari teman-teman gimana tadi? Maksudnya ada yang mau ditanya atau ada ini
merupakan uh, uji untuk mengetahui massa iodin yang terserap dalam 100 gram zat kimia. Nah, bilangan iodin ini digunakan untuk menentukan ketidakjenuhan asam lemak. Tidak jenuhan dilambangkan dengan kata lengkap. Jadi tadi kan asam dulu sampelnya, kemudian kita larutkan dengan kloroform. Ya, jadi ntar teman-teman bisa tawarin nih kloroform untuk bilangan uji bilangan iodin. Patoknya 9180 min 03. Kemudian kita bisa tambahkan reagen Widges. Widges itu di kita namanya iodin monochloride. Itu juga bisa teman-teman tawarkan ya. Itu katalognya H180. Kemudian disimpan dalam ruangan gelap. Kemudian ditambahkan dengan reagen KI panas. KI-nya ini potasium iodate kita juga jual. Bisa teman-teman tawarkan. Kemudian dititrasi dengan sodium thiosulfat sampai warna kuning pucat. Setelah itu ditambahkan reagen amilum dan dilanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Ya, ini juga kalian teman-teman nggak perlu menghafal, teman-teman catat aja apa sih yang bisa kita tawarkan jika ada pengujian bilangan iodin. Saya sebutkan untuk pengujian bilangan iodin, larutannya ada kloroform, sodium thiosulfat, larutan Widges atau melakukan uji bilangan peroksida. Nah, peroksida ini atau peroksida ini merupakan suatu tanda adanya kerusakan pada minyak. Nah, minyaknya itu dia teroksidasi atau kontak dengan udara sehingga sehingga si minyaknya itu menyebabkan bau tengik. Nah, ukuran dari ketengikan dapat diketahui dengan menentukan bilangan peroksida. Jadi semakin tinggi nilai atau bilangan peroksidanya itu, maka semakin tinggi pula tingkat ketengikan suatu minyak. Next, Mbak. Uji bilangan peroksida dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menimbang sampel, kemudian kita larutkan dengan asam asetat glasial, etanol, dan kloroform. Nah, itu acetic acid itu teman-teman bisa tawarkan untuk pengujian bilangan peroksida. Mbak. Lemak total ini kita lakukan dengan menggunakan prinsip ekstraksi menggunakan soklet. Jadi menggunakan itu ya kayak alat gitulah untuk melakukan ekstraksinya. Yang pertama itu kita timbang dulu sampel, setelah itu diekstrak dengan pengekstrak dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu contohnya seperti metode oven, metode Karl-Fischer, spektrofotografi yang terkandung dalam suatu sampel itu kan nanti dia dipanasin di oven. Biasanya sih suhunya itu 105. Tapi mungkin ada beberapa bahan atau sampel yang dia nggak misalnya harus di atas suhu itu. Nah, itu biasanya di suhu 105 dalam waktu tertentu. Jadi nanti ditimbang tuh antara berat sebelum dan sesudah di oven. Biasanya yang dipakai di metode oven ini adalah sampel yang stabil di suhu panas. Kayak di tepung ataupun di ya pokoknya jenis-jenis tepung atau sereal gitu tuh dia misalnya dia tahan di suhu panas, nah itu dia bisa pakai metode oven ini. Nah, kemudian metode Karl-Fischer itu metode yang sering kita temui ya, maksudnya ini tuh alatnya sering kita temui di lab-lab MD ataupun lab farmasi juga pakai. Ukurnya menggunakan panjang gelombang tertentu, jadi kayak spektrum gitulah buat ukur kadar airnya. Kemudian pakai GC, ya GC teman-teman pasti tahu lah ya, GC sering menemui apa alat GC dan mikrospektroskopi. Mbak, kalau pengujian kadar air menggunakan Karl-Fischer, jadi dia tuh sebenarnya sistemnya adalah titrasi
titrasi secara volumetrik ataupun kolometrik. Kita temuin itu dia titrasinya volumetrik one component. Jadi di volumetric titrasi itu ada one component system, ada two component system. Kemudian di volumetric titrasi ada yang berskat dan tanpa skat. Nah, volumetric titrasi itu kalau yang komponennya itu jadi dia di dalamnya ini metanol anhidrous, itu dia mediumnya, medium pelarutnya itu. Terus kemudian si titrannya itu dia dia isinya adalah iodin dan SO2. Dan kalau misalnya two komponen, titrannya itu dia isinya iodin dan metanol. Dan mediumnya itu biasanya berisi pelarut si sampelnya. Dan kolometrik itu dia berskat ataupun tanpa skat. Nah, biasanya kalau kolometrik itu jarang ya kita temui gitu karena kolometrik teman yang one component system itu dia titrannya iodin dan sulfur oksida SO2 oh ya metanol dan isinya itu mediumnya metanol dan sampel. Lanjut Mbak. Nah ini yang tuh komponen yang tadi ya isinya itu dia titran, terus mediumnya itu dia pakai solvent SO2 sampel. Logam berat. Di logam berat itu bisa untuk menentukan unsur logam yang terkandung dalam sampel. Jadi logam berat ini juga harus diuji gitu ya kan standar ataupun dia ada analytic reagent dan AR itu yang biasanya di makron dan PPB itu BIA Baker Instrument Analyze atau AR select kalau misalnya di makron. Dan kalau misalnya mengujiannya pakai dia sampai ke PPT biasanya ICP. Nah, itu dia harus pakai grade-nya yang Ultrex 2 atau AR Select Plus. Ini teman-teman harus tahu ya, harus paham juga gitu. Supaya nanti kalau misalnya pas di customer nggak salah buat nawarin grade. Ya, ini prosedurnya untuk pengujian logam berat menggunakan metode AS atau ICP. Jadi preparasi sampelnya itu dengan melarutkan si sampelnya itu dengan asam. Kita pakai asam nitrat, nitric acid, kemudian pakai HCl atau H2SO4. Kemudian larutan sampel bening dimasukkan dalam instrumen AS atau ICP, diuji dengan instrumen AS atau ICP dengan panjang gelombang tertentu. Hasil dan kalibrasi instrumen AS dengan standar AS atau ICP. Jadi jika ada pengujian logam berat ini di customer, teman-teman bisa tawarin nitric acid. Kita jual nitric acid, bisa yang konsentrasinya 65% kita juga punya, terus atau 9 sampai 70% sih yang biasanya dipakai. Kemudian kalau misalnya H2SO4 ataupun HCl juga kita bisa tawarkan. Tapi kan ini prescriptor ya, jadi baru minum es tadi. MRK. Nah, terus standar AS atau ICP. Nah, ini kita juga ada, kita juga jual gitu. Ini juga jangan lupa standarnya juga ditawarin. Lanjut, Mbak. Protein ini merupakan komponen penting dalam suatu bahan makanan. Di protein digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kandungan protein dalam sampel. Jadi uji protein ini ada 3 cara. Jadi maksudnya kalau protein kasar itu ya analisa kadar protein kasar dalam bahan makanan kita tidak langsung. Jadi
Yang dianalisanya ini adalah kadar nitrogen yang ada di dalam protein, nitrogen total yang ada di asam amino ataupun proteinnya itu. Jadi senyawa yang mengandung nitrogennya itulah yang diukur. Kalau yang tadi metode formal itu dia pakai Oke, caranya lanjut. titrasi. Nah ini kita bahas dulu nih yang protein kasar. Coba Mbak. Oh iya Mbak, udah lanjut. Enggak Ah, enggak nah dikasih ini tadi ya seres. metode protein kasar dengan Oh iya, metode CEDAL. kok enggak dikasih seres? Jadi nitrogen diubah menjadi amonium oleh H2SO4, kemudian amonium sulfat yang terbentuk diuraikan dengan Minta lampu NaOH, ngasih ke situ. amonium Biasanya bebaskan dicelupin diikat dengan asam susu borat kemudian coklat sama dipisah. seres itu. Caranya dia Pakai dengan sendok itu menimbang dituang. 0,51 gram sampel, masukkan ke dalam labu CEDAL, Minta tambahkan lah. larutan SeO2 atau K2SO4, CO4 5H2O dan H2SO4 pekat. Kemudian dipanaskan dan dibiarkan dingin serta diencerkan, tambahkan NaOH, ini NaOH ya teman-teman, jangan lupa ditambahkan, kemudian indikator PP, fenolftalin, disuling 10 menit dengan penampung asam borat, dititrasi dengan HCl, dan dihitung kadar protein. HCl juga kita bisa tawarin prekursor, jadi bisa lewat MRA. Ini protein kasar dengan metode CEDAL yang bisa kita tawarkan. Ada K2SO4, kemudian COSO4 5H2O, indikator fenolftalin, boric acid, nggak tahu nih boric acid kayaknya nggak bisa diimpor deh. HCl cut kita bisa tawarin lewat MRK, kemudian sodium hidroksida. Sodium hidroksida kita ada ready stock. Lanjut, Mbak. Ya, uji karbohidrat. Uji karbohidrat, karbohidrat ini merupakan sumber energi pada makhluk hidup, sehingga keberadaan karbohidrat penting untuk diuji kandungannya. Jadi prinsipnya adalah hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida yang dapat jadi sampel ditimbang 5 gram, kemudian tambahkan 200 ml HCl, 3% HCl bisa ditawarkan teman-teman, kemudian dinginkan dan dinetral dengan NaOH, sodium hidroksida, kemudian ditambahkan asam asetat glasial. Ya, jadi HCl, NaOH, terus asam asetat glasial, kemudian ditambahkan dipindahkan ke labu ukur 500 ml, disaring, tambahkan larutan luf, panaskan 3 menit, didihkan, 10 menit kemudian dinginkan, kemudian tambahkan KI. Nah, KI ini juga ditawarkan, kalsium iodide, dan H2SO4, asam sulfat, sulfuric acid, yang kita tawarkan. Dititrasi dengan sodium thiosulfat. Sodium thiosulfat juga bisa kita tawarkan. Gitu, Mbak. Nah, ini reagen-reagen ya, yang tadi dipakai untuk pengujian karbohidrat dan sodium thiosulfat. Itu bisa kita tawarkan ini semuanya ke customer untuk pengujian. Terus pengisi, kemudian asam amino tadi ya, terus kemudian buffer, kita tambah buffer ataupun vitamin yang ada yang tambahkan ke dalam makanan atau minuman. Nah, ini beberapa reagen ya yang bisa kita tawarkan pada pengujian tadi zat tambahan makanan, seperti kayak asam amino. Ini bahannya ada histidin, asparagin, glutamin, cysteine. Kemudian pengawet, sodium benzoat, benzokanium chloride. Mungkin tadi ya titrasi bisa menggunakan etanol, hidrogen peroxide, kalsium hidroksida, sodium hidroksida. Terus kadar lemak tadi juga kita tawarin ya, tadi ada hextan, ada fenolftalin, terus ada ini tadi uji karbohidrat ya, beberapa reagen juga yang dibutuhkan selain yang tadi. Silika. Iya, Lempeng ya gitu itu. Iya kayak lempeng gitu. Nah itu tuh nanti di situ tuh dia isinya kan silika putih gitu. Habis itu nanti
sampelnya itu di di totol gitu, di totol di silikanya itu, terus nanti dia pakai 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 pelarut apa gitu, nanti dia kita lihat tuh berapa sih eh jaraknya mbak ya, jarak Iya, tuh. jadi kayak sebenarnya sih kayak identifikasi gitu ya. Jadi nanti di total standar sama sampel, nanti dilihat standarnya itu nanti jarak rambatnya itu sama sampelnya itu disamain. Jadi bener gak sih si sampel Ya, itu sama dengan merupakan zat itu? standarnya. Ya, kayak Dengan gitu. standarnya itu. Jadi nanti dua-duanya itu sampel, sampel di total, standar di total, nanti sampel sama standar itu pakai pelarutnya sesuai dengan yang pelarutnya apa gitu, terus nanti dia jalan dengan pelarutnya itu, nah, disamain tuh standar itu apakah itu beneran itu si zat sesuai dengan si standarnya. Sampai eh, single element standar itu kan yang kita jual kan, maksudnya gini, kan kita kan jual yang dia tuh, maksudnya dia butuh standar standar tunggal, standar tunggal itu. Misalnya kita mau nguji, si customer mau nguji pengujian besi ya, iron. Nah, kita punya standarnya. Nah, itu yang kita bisa tawarkan ke customer. Justru memang yang kita jual adalah single element standarnya itu, teman-teman. Ntar katalognya deh, aku kurang hafal 69 apa depannya kan 68 gitu. Itu jual. Katanya registrasinya nggak ada ya, Mbak.